Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukmah. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarona bisilatil arham wa nahana anitafaruqi wal udswan amma ba'du. Bapak, Ibu, dan kawan-kawan sekalian, serta anak cucu Aki dimanapun menyimak dongeng ini, sampurasun and selamat malam. Aki beberapa hari ini ada beberapa pertanyaan, nadanya hampir sama. Aki kumpul-kumpul dulu, kalau bertanya baru dari seorang Aki tidak respon dulu lah gitu ya. Tapi ini sudah beberapa orang dan ini menampung dari bulan inilah gitu ya, masuknya bulan ini. Pertanyaannya ada dua yang paling inti. Yang pertama, Ki, dengan semakin gencarnya program-program baru, ini seolah-olah program yang lama itu menjadi terpinggirkan. Bahkan ada yang tenggelam katanya. Gitu ya, itu yang pertama. Yang kedua, sekarang ini kayaknya tiap-tiap departemen yang menuju ke desa membuat program itu membuat mekanisme sendiri, sehingga kadang-kadang yang dinamakan kolaborasi, integrasi, sinkronisasi itu cuman hanya di dalam slogan atau apa namanya gitu ya. Bagaimana menurut Aki? Ya, Aki kan jadul kalau Aki. Cuman kalau Aki waktu mulai dengan adanya otonomi daerah, nah Aki belajar ya. Untung Aki itu adalah jadi pemain otonomi itu juga rada lama ya di beberapa kabupaten. Karena walaupun bagaimana Aki mah orang vertikal gitu ya. Yang pertama, kita itu setiap kegiatan tidak menempel pada mekanisme operasional, atau tidak menempel pada BTOP, kalau kata Kang Agus almarhum, BTOP batang tubuh operasional. Jadi seolah-olah ini terpisah gitu. Ya, begitu yang ke satu. Aki sampai tanya kepada orang Kementerian Desa ya, tahun 2018 nih. 2019 ya kalau tidak salah, Kemendes itu membuat RSD, Rembug Stunting Desa. Ya, setelah Rikesdas 2018, 2019 membuat mekanisme seperti itu. Ada RSD, bukan rumah sakit daerah, tapi Rembug Stunting Desa. Aki tanya, kenapa harus ada bikin lagi pertemuan Rembug Stunting Desa? Padahal kan di desa itu sudah ada rakor desa, sudah ada minggon desa atau kecamatan sama saja begitu. Oh, dia nanya, apa memang betul ada? Berjalan atau tidak begitu. Jadi pertanyaannya adalah yang pertama, seperti tidak tahu apa yang terjadi di mekanisme desa, padahal ini kan sejak tahun 70 juga begitu harusnya. Ya kadang ada, kadang tidak, kadang bagus, kadang jelek. Itu yang harus diperbaiki, bukan membuat yang baru. Kan kalau di rumah itu ada tikus, tikusnya yang diusir, bukan rumahnya yang dibakar, begitu kata Aki. Ya dialah ngerti, karena waktu itu juga terbatas. Ternyata stunting kan tidak bisa dengan terbatas itu, harus oleh semua. Nah itu salah satu. Yang kedua, Aki nanya lagi ke Kemensos, teman-teman di provinsi ya, termasuk juga ke Kang Dodo Swenar waktu itu jadi kepala dinas di provinsi, Bu Tati ya, banyaklah teman-teman Aki di Kemensos. Kenapa harus ada rapat PKH? Ya, keluarga harapan itu. Itu kan sudah ada rakor desa, sudah ada rempung desa, sudah ada yang disebut Mingon. Kenapa harus membuat lagi mekanisme baru? Itu yang kita sekarang, sehingga jadi sepertinya tuh ada jalur sendiri-sendiri ya. Itu. Kemudian Aki juga ditanya sama siapa kemarin waktu Aki ke Sumur Bandung, ditanya oleh kawan-kawan kita dari kesehatan, kenapa program harus membuat lagi BKKBN itu lokakarya mini, sampai ada lokakarya mini stunting, ada lokakarya mini
Kampung KB. Kenapa? Kan kita sudah dari dulu sepakat ada Lokakarya Mini. Nah, dengan dua pertanyaan itu berarti sebetulnya siapa sekarang yang harus membuat. Kita tidak boleh ego pada kita. Kalau kita tahu bahwa Lokakarya Mini itu masuk ke langkah berapa? Di 10 langkah. Tapi sekarang dibuat desa itu punya makeup sendiri. Dulu pernah kan sepertilah begini. Posyandu itu kan sekarang disatukan tuh. Ada BKB, BKR, BKL, PAUD, Posyandu. Rintisan di Sukabumi namanya Taman Posyandu. Membuat bangunan. Aki bikin lagi di Serang. Dengan Ibu Tatu Hasanah Bupati waktu itu 2016-2018an lah begitu ya. Ibu Tatu kan 2 periode. Aki bikin lagu sedaya. Layanan anak tangguh Serang Berdaya. Itu kolaborasi di situ. Tidak berdiri masing-masing begitu. Nah itulah yang sekarang ini bedanya di situ. Kemudian kepala desa ke Aki banyak yang mengeluh itu tidak paham kadang-kadang seluruh programnya karena tidak dibahas di Minggon. Nah tinggal sekarang saya tanya ke kadesnya, saya tanya ke camatnya, apakah Minggonnya aja? Apakah pesertanya? Ya kita kan diadakan kalau memang orang dinas-dinas itu perlu pembahasan dalam pertemuan, kita undang kepala desanya karena Minggon juga ada aturan. Minggu ke-1 dihadiri kades, minggu kedua dihadiri sekdes, kan begitu Minggon itu. Nah ini yang sekarang agak sedikit lost begitu ya. Jadi tidak nempel pada BTOP, tidak nempel. Ketika kita pertemuan ke Pak Kades berapa bulan sekali, berapa minggu sekali, berapa hari sekali. Itu kan masuk kepada langkah ke-1. Nah ini tidak nempel lagi. Jadi seolah-olah ada mekanisme baru. Demikian juga tentang data. Betul tidak salah untuk kepentingan jalur itu harus ada medsos. Medsos Aki setuju. Setuju ya. Bukan berarti tidak setuju kepada medsos, tapi harus ada satu untuk dipertemukan. Tetap data sumber yang paling utama di desa itu adalah monografi desa. Bukan karena Aki sudah 5 tahun jadi kepala DPMD, tapi monografi desa itu oleh Kementerian Dalam Negeri waktu itu ya, belum ada Kementerian Desa, itu adalah menjadi satu keharusan. Nah di monografi desa inilah yang masuk data-data sehingga semua orang tahu ya bahwa bulan ini berapa yang dapat PHK, berapa yang tidak PKH belum aki-aki. Terus bulan ini berapa yang hamil, berapa yang, supaya si monografi desa itu harus berkembang setiap bulan. Makanya dulu kan ada pemikiran, kenapa desa sebagai daerah otonomi tapi sekdesnya diangkat jadi pegawai negeri. Waktu itu Aki bertanya, masih dinas Aki juga. Dia bilang bahwa supaya kantor itu tidak kosong. Karena banyak desa katanya, kalau di Jawa masih mending lah. Tapi kalau sudah di mana di sono begitu kadang-kadang kosong desa itu. Satu harian itu. Makanya harus ada pegawai negeri yang di situ. Sehingga kan akhirnya dibalikan lagi. Nah inilah mungkin yang harus menyusun monografi desa. Dari kita masukkan misalnya, kita ada rumah dataku, ada rumah data kemiskinan dari sosial, ada data PHK, ada data dan lain sebagainya. Sehingga organisasinya kan sudah jelas tuh. Permendagri tahun 2018 itu tentang kelembagaan desa sudah masuk. Sehingga mana kita masuknya, apakah ke LPMD, RT RW, di situ ada Posyandu, di situ ada Karang Taruna, di situ ada PKK dan lain sebagainya. Sehingga sebetulnya kan kalau sudah datang ke desa itu aja pengelolanya. Jadi Aki kan suka bercanda ya, kalian itu bukan kader tapi hostess. Kenapa hostess? Karena siapa yang punya duit itu bisa pakai. Hari ini dia kader KB ketika dikumpulkan oleh BKKBN, oleh Dinas KB. Besok dia itu kader Posyandu ketika dikumpulkan oleh PMD. Dan lusa dia menjadi kader PKK bila dipertemukan oleh bupati. Jadi itu juga. Jadi kalau rapat itu kenapa tidak sekaligus? Kan itu sudah ada runtuyannya ya, runtuyannya dari mulai staff meeting. Kalau kita ini di kita yang di KB ini dari staff meeting ke rakor kecamatan, ke Lokmin, ke rakor desa, ke KIE. KIE sekarang betul boleh dengan media, boleh dengan tidak media. Tapi Aki tetap bahwa
sekali-kali datang. Sekali-kali, kalau sekarang terlalu sibuk katanya ya, dengan kurangnya tenaga, sekali-kali datang. Karena apa? Karena ada gestur, ada bahasa tubuh yang sebetulnya hati ke hati lah. Dari hati ke hati di situ. Tokoh tanya, kenapa di sini itu kok orangnya jadi cacingan gitu. Nah itu kan mungkin apa? Belut, bagaimana dan lain-lain. Untuk stunting itu seperti itu. Nah inilah yang kira-kira kalau bertanya kaki ada dua prinsipnya. Yang pertama adalah desa, kecamatan membuat mekanisme operasional yang matang. Misalnya kalau rapat kecamatan harus diikuti oleh semua dinas, harus diikuti oleh semua desa. Nah di situ bahas semua. Sehingga tidak ada pertanyaan orang kesehatan nanyain lagi. Kenapa BKKBN harus bikin logmin tentang stunting? Aki juga bertanya ke Kemendes, kenapa harus ada rembuk stunting desa? Judulnya rapat pertemuan. Tapi isinya silahkan. Satu hari sebelumnya minta ke Pak Camat, minggu ini saya mohon porsi agak tinggi. Nah kemudian data juga, ada data yang individual atau sektoral, silahkan ke atas melalui medsos dan lain sebagainya. Tapi data yang real yang bisa dibaca oleh masyarakat tetap adalah monografi desa. Itu saja dari Aki. Kepada para penanya terima kasih. Aki juga ini diraba-raba saja. Tapi Aki karena sekarang masih aktif, masih jalan-jalan. Jadi Aki juga masih tahu perkembangan-perkembangan apa yang ada di desa atau di kecamatan. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.